aku, Mbak Bunga Karuni, MPSI Psikolog. Kelompok kami akan presentasi tentang peran asesmen psikologi dalam ruang lingkup kesehatan. Selanjutnya di sini saya dengan Nova Yadita Putri dan rekan saya, Ica Aditama dan Muhammad Iksan Arisandi. Pertama kita ke overview-nya dulu. Jadi, clinical assessment dilakukan untuk membantu psikolog memahami kondisi psikologis seseorang, memberikan diagnosis, dan merancang perawatan yang sesuai. Psikolog yang bekerja di rumah sakit, klinik, atau tempat layanan kesehatan mental menggunakan berbagai alat penilaian seperti wawancara, tes psikologi, dan data riwayat pasien untuk menjawab pertanyaan penting. Misalnya, apakah seseorang mengalami gangguan mental dan apa diagnosisnya? Lalu, sebelum atau setelah wawancara, psikolog dapat menggunakan tes seperti Wechsler Intelligence Test dan MMPI ketiga untuk menilai tingkat kecerdasan dan kondisi psikologis pasien. Hasil tes ini membantu membentuk hipotesis awal mengenai masalah yang dihadapi pasien dan dapat mengkonfirmasi atau membantah hasil wawancara. Jika pasien tidak dapat bekerja sama, informasi tambahan bisa diperoleh dari keluarga, teman, atau catatan medisnya. Kemudian, clinical assessment juga digunakan untuk mengukur seberapa baik seseorang dapat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu, pada pasien yang dicurigai menderita demensia akibat Alzheimer, dokter dapat melakukan tes kognitif secara berkala untuk melihat apakah terjadi penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir. Selain itu, data ini juga membantu menentukan aktivitas yang masih bisa dilakukan pasien dan mana yang perlu dikurangi atau dihentikan sepenuhnya. Kemudian, selain diagnosis, asesmen juga membantu dan menentukan metode perawatan yang paling sesuai. Misalnya, pasien dengan kecerdasan yang tinggi mungkin lebih cocok untuk terapi berbasis wawasan yang membutuhkan pemikiran abstrak. Selanjutnya, clinical assessment tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi gangguan mental, tetapi juga untuk memahami kepribadian seseorang. Terus ini diagnosis of mental disorder. Diagnosis gangguan mental umumnya dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM-5 dan International Classification of Diseases. Jadi DSM-5 ini memberikan kriteria spesifik untuk berbagai gangguan mental sehingga membantu psikolog dan psikiater dalam menegakkan diagnosis yang lebih objektif. Terus ada evolutionary view of mental disorder. Ini gangguan mental dapat dipahami dari perspektif evolusi di mana gangguan terjadi akibat kegagalan mekanisme internal yang seharusnya berkembang melalui seleksi alam. Dia juga berpendapat bahwa gangguan mental mencakup dua aspek utama. Yang pertama, adanya kegagalan dalam fungsi biologis yang seharusnya mendukung kelangsungan hidup, dan yang kedua, dampak negatif dari kegagalan tersebut terhadap individu. Tapi beberapa ahli juga memiliki pandangan yang berbeda. Misalnya Klein beragumen bahwa fungsi evolusioner yang tepat dari perilaku manusia tidak selalu dapat ditentukan, dan perilaku yang dianggap tidak normal bisa muncul karena faktor yang tidak disengaja, seperti penyakit atau bahkan disengaja seperti berpura-pura sakit. Ada juga pendekatan lain lebih menekan peran budaya dalam menentukan apakah suatu perilaku dianggap gangguan atau tidak. Next. Selanjutnya ada biopsychological assessment. Dia ini adalah pendekatan multidisiplin untuk penilaian yang mencakup eksplorasi variabel biologis, psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan yang relevan untuk tujuan mengevaluasi bagaimana variabel tersebut dapat berkontribusi pada perkembangan dan peliharaan masalah yang ada.
Daripada berorientasi secara eksklusif pada medis atau bahkan psikologis, pendekatan ini mendorong masukan dari hampir semua disiplin ilmu yang dapat memberikan wawasan yang relevan ketika masukan tersebut dapat digunakan untuk lebih memahami masalah dan secara efektif melakukan intervensi untuk mengatasinya. Ada studi yang berfokus pada berbagai aspek kesehatan fisik, misalnya telah mencatat bahwa faktor psikologis dapat memainkan peran yang penting, seperti fatalism, yaitu keyakinan bahwa apa yang terjadi dalam hidup sebagian besar berada di luar kendali seseorang. Yang kedua adalah self-efficacy, keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan tugas. Terus yang ketiga ada social support, ekspresi pemahaman, penerimaan, empati, cinta, nasihat, bimbingan, perhatian, kepedulian, atau kepercayaan dari teman, keluarga, pengasuh, masyarakat, atau orang lain dalam lingkungan sosial seseorang. Selanjutnya ada intervensi in clinical assessment. Dan ini wawancara yang merupakan bagian penting dalam penilaian klinis dan hampir selalu digunakan oleh psikolog atau konselor. Jadi, wawancara ini dilakukan buat memahami kondisi psikologis individu, menetapkan diagnosis, menentukan area yang perlu ditangani dalam terapi, serta menilai risiko individu terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Terus ada beberapa jenis wawancara dalam penilaian klinis. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Dia ini, berisi pertanyaan yang udah disiapin sebelumnya buat memastikan konsistensi hasil dan memudahkan diagnosis. Terus yang kedua ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan individu yang dinilai. Memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap masalah yang dialami. Yang ketiga, ada wawancara stres. Wawancara ini digunakan untuk menilai reaksi individu dalam situasi penuh tekanan, sering diterapkan dalam seleksi pekerjaan di bidang keamanan atau intelijensi. Terus ada wawancara hipnotis. Wawancara ini dilakukan dalam kondisi hipnosis untuk membantu individu mengingat kembali kejadian tertentu meskipun memiliki resiko distorsi memori. Terus yang kelima ada wawancara kognitif. Wawancara kognitif ini bentar guys. Wawancara kognitif ini dirancang untuk meningkatkan akurasi informasi yang diberikan oleh individu. Yang diberikan oleh individu, terutama dalam konteks investigasi atau kesaksian. Terus yang terakhir ada wawancara kolaboratif. Wawancara ini tuh memberikan individu peran aktif dalam wawancara, sehingga lebih terlibat dalam proses penilaian dan menemukan solusi bersama dengan pewawancara. Jadi selama wawancara itu, pewawancara tidak, hanya memperhatikan jawaban yang diberi, tetapi juga bagaimana individu menyampaikannya. Eee, Pemeriksaan status mental sering dilakukan juga untuk mengevaluasi orientasi, daya ingat, emosi, serta pola pikir individu. Next. Terus ada psychometric aspect of, interview. Di sini aspek psikometrik wawancara mencakup reliabilitas, keandalan dan validitas atau ketepatan hasil wawancara dalam penilaian klinis. Reliabilitas wawancara dapat diuji dengan melihat sejauh mana dua pewawancara independen menghasilkan kesimpulan yang sama. Jadi, studinya juga menunjukkan bahwa wawancara terstruktur memiliki reliabilitas lebih tinggi dibandingkan wawancara tidak terstruktur, karena, dia itu memiliki standar pertanyaan yang jelas. Reliabilitas juga dapat ditingkatkan dengan meminta, pewawancara mengisi skala penilaian setelah wawancara untuk menilai aspek tertentu secara lebih sistematis. Terus validitas wawancara juga berkaitan dengan
sejauh mana kesimpulan yang diambil dari wawancara sesuai dengan hasil tes atau bukti perilaku lainnya. Terus, next ada faktor juga yang menentukan sifat dan bentuk wawancara. Yang pertama ada pertanyaan rujukan wawancara. Yang kedua ada konteks dan tempat wawancara, yaitu kayak di klinik, penjara, kantor praktisi, dan lain-lain yang sejenis. Terus yang ketiga, sifat dan kualitas informasi latar belakang yang tersedia bagi pewawancara, keterbatasan waktu dan faktor pembatas lainnya, pengalaman sebelumnya dari orang yang diwawancarai jika ada dengan jenis wawancara serupa. Terus, motivasi, kemauan, dan kemampuan orang yang diwawancarai, motivasi, kemauan, dan kemampuan pewawancara, serta aspek budaya wawancara. Next. Terus di sini ada tes psikologinya. Yang pertama ada Milan Clinical Multi-Axial Inventory. Ini tes, benar salah dengan 195 item yang menghasilkan skor yang terkait dengan ciri-ciri kepribadian yang bertahan lama serta gejala akut. Terus yang kedua, ada Back Depression Inventory. Dia ini ukuran laporan diri terdiri dari 21 item yang masing-masing mengacu pada gejala atau sikap tertentu yang terkait dengan depresi. Untuk setiap item, peserta tes melingkari 1 dari 4 pertanyaan yang paling menggambarkan perasaan mereka selama 2 minggu terakhir. Pertanyaan tersebut mencerminkan intensitas perasaan yang berbeda dan diberi bobot dalam penilaian sesuai dengan itu. Terus, yang terakhir ada Psychological Test Battery. Dia ini kombinasi dari beberapa tes yang digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang kondisi psikologis seseorang. Terus ada Culturally Informed Psychological Assessment. Ini didefinisikan sebagai pendekatan dalam evaluasi psikologis yang mempertimbangkan faktor akulturasi, nilai-nilai, identitas, pandangan dunia, bahasa, dan aspek budaya lainnya yang dapat mempengaruhi proses penilaian dan interpretasi data. Jadi penilaian yang berorientasi pada budaya akan mempertimbangkan aspek-aspeknya seperti riwayat kasus, wawancara dengan orang-orang terdekat, dan konsultasi dengan budaya untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi individu yang sedang diukur. Dalam beberapa kasusnya, pengguna penerjemah diperlukan, tetapi harus dilakukan hati-hati untuk memastikan bahwa makna sebenarnya dari komunikasi tidak terdistorsi. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Sorry masih di-mute. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi aspek budaya dalam wawancara. Nah, aspek budaya dalam wawancara ini sangat penting untuk dieksplorasi saat persiapan konseling atau psikoterapi oleh konselor. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang klien. Nah, beberapa hal nih yang perlu dipertimbangkan untuk digali lebih dalam lagi saat wawancara untuk menggali aspek budaya. Nah, yang pertama adalah sejauh mana sih klien merasa berbeda dari orang lain dan seberapa besar masalah tersebut mempengaruhi klien. Yang kedua, ada konflik antara motivasi untuk berasimilasi dan komitmen terhadap budaya tertentu, serta peran rasisme atau prasangka dalam penyesuaian klien. Jadi, apa peran rasisme atau prasangka dalam menghalangi penyesuaian klien itu yang harus digali juga. Nah, yang ketiga itu ada standar budaya dominan seperti kecantikan fisik. Nah, kita juga perlu gali tuh apakah standar budaya ini yang dominan kayak kecantikan fisik ini tuh mempengaruhi penyesuaian klien nggak sih gitu. Nah, untuk yang keempat ada dampak budaya terhadap harga diri. Nah, yang perlu digali adalah apakah faktor budaya itu juga mempengaruhi harga diri klien.
Nah, yang kelima ada pemahaman tentang kehilangan budaya atau perasaan kehilangan warisan budaya. Nah, ini juga penting untuk digali, terutama jika ada usaha dari klien untuk berasimilasi. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada Pamela Hayes yang mengusulkan akronim addressing. Jadi ini mencakup yang tadi saya sebutkan juga, ya gunanya untuk membantu evaluasi berbagai sumber pengaruh budaya dalam penilaian klien. Jadi A itu untuk age atau umur, D-nya itu untuk dressing, untuk disability atau disabilitas, R-nya adalah untuk religion atau agama, E-nya adalah ethnicity untuk etnis, S-nya adalah social status untuk status sosial. Nah, di status sosial ini mencakup seperti pendapatan, pekerjaan, dan juga pendidikan. Ada S lagi, S-nya ini lagi, yang satu lagi ini untuk sexual orientation. Nah, yang I adalah warisan asli atau indigenous heritage. N-nya adalah national atau asal negara dari klien. G itu untuk gender. Nah, untuk menilai dampak masing-masing faktor ini dalam konteks dunia klien itu bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam lagi tentang persepsi dan perilaku mereka. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke memahami respon psikopatologis yang umum dalam budaya tertentu. Nah, ini juga penting bagi asesor untuk menyadari bahwa respon yang terlihat sebagai gangguan psikologis mungkin merupakan hal yang umum dalam budaya tertentu. Misalnya, klaim keterlibatan roh pada beberapa kelompok masyarakat adat yang mengalami depresi. Nah, dapat dipandang berbeda dari perspektif budaya yang dominan. Oleh karena itu, pemahaman tentang faktor budaya termasuk dalam penilaian dalam asesmen dan pengobatan PTSD atau post traumatic stress disorder. Nah, ini juga berlaku pada veteran militer, jadi harus lebih diperhatikan lagi untuk mendapatkan diagnosis yang lebih akurat sesuai dari budaya klien itu tersebut lagi gitu. Selanjutnya kita masuk ke special application untuk alat ukur klinis. Nah, ini tuh digunakan dalam berbagai penelitian dan pengaturan aplikasi atau berbagai setting gitu. Nah, pembahasan kali ini juga kita akan membahas tujuan untuk memberikan contoh kecil dari beragam cara alat ukur klinis, bagaimana alat ukur klinis ini itu digunakan gitu. Next. Nah, selanjutnya ada asesmen terhadap ketergantungan obat, alkohol, dan penyalahgunaan zat. Mungkin kalau kita lebih umum mengenalnya dengan tes nafza ya. Jadi tes nafza ini sudah menjadi prosedur rutin dan general di berbagai setting seperti layanan psikoterapi, rawat jalan di rumah sakit, apalagi layanan rawat inap juga pakai tes nafza biasanya. Nah, apalagi nih proses seleksi kerja juga banyak sekarang ada tes nafza di proses seleksi kerja sebagai persyaratan. Dan kita waktu mau masuk UPJ pun juga kita ada tes nafza waktu itu kan. Nah, itu kurang lebih dari tes ketergantungan obat, alkohol, dan penyalahgunaan zat ini. Nah, jenis asesmennya ada apa aja? Yang pertama ada tes fisik seperti analisis sampel urin atau darah. Yang kedua, tes yang lebih kompleks yang melibatkan respon psikofisiologis. Nah, metode asesmen ini ada dua. Yang pertama, kuesioner dan juga wawancara langsung ataupun tatap muka. Next. Nah, di sini ada skala tes asesmen adiktif dan penyalahgunaan zat. Nah, di skalanya ini itu yang pertama pilarnya itu ada di MMPI 2 RF. Jadi di MMPI 2 ini mengandung 3 skala yang memberikan informasi tentang potensi penyalahgunaan zat. Itu ada scale-nya lagi. Yang pertama itu ada McAndrew Alcoholism Scale atau MAC yang pertama kali dikembangkan untuk membedakan pasien alkoholik dan non-alkoholik. Yang kedua ada McR, ini versi revisionnya, jadi versi yang lebih baru yang digunakan di dalam MMPI 2. Yang ketiga itu ada situational competency test dan cocaine risk response test yang menggunakan peran simulasi audio untuk menguji respon seseorang terhadap situasi yang mendorong penggunaan narkoba.
Selanjutnya ada pentingnya pertimbangan budaya dalam asesmen yang ketergantungan. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor budaya itu dapat berkontribusi pada penyalahgunaan zat dan intervensi yang sensitif. Budaya itu bisa jadi solusi buat ketergantungan ini. Penelitian juga mengkaji hubungan antara penyalahgunaan zat dan identitas budaya, status generasi, keyakinan agama, serta orientasi seksual. Yang ketiga ada pemulihan dari ketergantungan sering dianggap sebagai proses reakulturasi sosial yang melibatkan pembentukan identitas baru bagi individu penderita adiktif itu. Selanjutnya ada etika dalam asesmen penyalahgunaan zat. Nah, yang pertama itu ada informasi yang tepat dalam persetujuan. Kita sebagai asesor saat menilai pengguna zat, terutama dalam konteks penelitian, itu penting untuk memastikan bahwa persetujuan yang diinformasikan diperoleh itu harus dengan benar dan tepat gitu. Lalu tantangannya untuk di penelitian ini biasanya pengguna zat mungkin sedang dalam kondisi atau terpengaruh alkohol ataupun barang-barang atau zat-zat yang sehingga tuh dia saat memberikan persetujuan kemampuan mereka tuh memahami persyaratan tuh terganggu gitu. Nah, itu jadi tantangan tersendiri bagi peneliti. Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh finansial atau keuangan. Nah, peserta yang memiliki masalah keuangan mungkin merasa terpaksa untuk berpartisipasi dalam penelitian. Itu tuh tujuannya dia hanya untuk mendapatkan imbalan finansial. Nah, biasanya penting juga untuk meminimalisir kesan paksaan dan memastikan pemahaman yang jelas terkait proses penelitian gitu. Nah, ini tuh ada beberapa alat tes atau instrumen dari mengukur penyalahgunaan zat ini. Yang pertama tadi ada MAC, Addiction Potential Scale. Nah, kalian bisa baca sendiri di halaman 519 di buku Cohen ya, teman-teman. Nah, jadi mau aku jabarin juga pentingnya penilaian yang teliti. Asesmen ketergantungan obat dan penyalahgunaan zat memerlukan pendekatan yang hati-hati dan mempertimbangkan aspek budaya, etika, dan juga kejujuran dalam pelaksanaan tes. Jadi sebagai penilai dapat membantu klien dalam merencanakan intervensi yang tepat dan memahami lebih dalam mengenai penyebab penyalahgunaan zat. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita masuk ke forensic psychological assessment. Nah, istilah forensik ini berarti terkait dengan atau digunakan dalam prosedur hukum, dan asesmen psikologis forensik itu sendiri bisa didefinisikan secara luas sebagai teori dan penerapan evaluasi serta pengukuran psikologis dalam konteks hukum. Nah, profesi yang terlibat apa aja? Yang pertama itu ada psikolog, psikiater, dan profesional kesehatan lainnya. Biasanya tuh profesi-profesi ini diminta oleh pengadilan, personal permasyarakatan dan pembebasan bersyarat, bisa juga pengacara dan pihak lainnya dalam sistem peradilan pidana diminta tuh untuk memberikan opini sebagai ahli psikologi gitu. Selanjutnya ada tujuan asesmen dari psikologis forensik. Nah, yang pertama itu jadi dia ada dua ya, proses pidana dan juga proses perdata. Kalau untuk yang proses pidana, asesmen mencakup kompetensi untuk diadili atau tanggung jawab kriminal seseorang. Apakah seseorang yang sehat mental pada saat melakukan kejahatan. Nah, kalau yang proses perdata, asesmen melibatkan berbagai isu. Itu contohnya kayak tingkat gangguan emosional dalam gugatan cedera pribadi atau mental injury, kelayakan orang tua dalam perkara hak asuh, kapasitas, yang terakhir itu ada kapasitas testamenter, atau kemampuan membuat surat wasiat seseorang sebelum meninggal. Boleh next. Nah, ini untuk tugas seorang asesor forensik. Nah, tugas seorang asesor forensik ini bisa memberikan pendapat ahli yang dapat digunakan oleh pengadilan dan pihak terkait dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan isu-isu kritis, seperti kompeten untuk diadili, tanggung jawab kriminal, atau kelayakan untuk dibebaskan bersyarat. Nah, jadi asesor forensik ini di situ tugasnya sebagai ahli untuk merekomendasikan gitu. Apakah berdasarkan hasil asesmen terdakwa ini bisa diadili atau bertanggung jawab atas kriminal yang dilakukan gitu.
Next. Selanjutnya ada asesmen perbedaan ya. Ini ada perbedaan antara asesmen forensik dan juga praktik klinis umum. Nah, jadi yang pertama itu perbedaannya ada di hubungan dengan klien. Forensik, kalau di forensik ini profesional psikologi bertindak sebagai klien untuk pihak ketiga seperti pengadilan, atau instansi-instansi sejenisnya gitu, bukan untuk orang yang sedang di-asesmen. Nah, kalau untuk klinis umum itu psikolognya bertindak sebagai klien untuk orang yang sedang di-asesmen. Itu berbeda ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada motivasi klien. Motivasi kliennya juga beda nih antara forensik dan juga klinis umum. Kalau forensik ini individu yang dinilai biasanya dipaksa untuk menjalani asesmen dan tidak selalu memiliki motivasi untuk bersikap jujur. Jadi lebih cenderung kayak ya udah namanya terpaksa gitu. Nah, kalau yang klinis umum, kliennya datang untuk terapi, biasanya lebih terbuka dan bersikap jujur, karena emang biasanya kalau di klinis umum emang kemauan klien kan untuk datang dan melakukan asesmen gitu, untuk terapi. Nah, yang terakhir ada pendekatan asesmennya nih yang berbeda. Nah, kalau di forensik itu asesor harus mengandalkan lebih dari sekedar laporan diri individu yang di-asesmen. Jadi dia juga melihat dokumentasi yang tersedia seperti catatan kepolisian, wawancara dengan orang lain yang juga relevan dengan pengetahuan tentang individunya. Itu bisa juga catatan sekolah itu juga bisa dipakai di situ. Nah, kalau klinis umum biasanya ya melihatnya dari laporan diri asesmen aja gitu. Nah, kalau emang dibutuhkan pasti baru menggunakan anamnesa. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada bahasa hukum dalam asesmen forensik. Psikolog yang melakukan pekerjaan forensik itu juga perlu memahami bahasa hukum. Contohnya, di sini ada contoh ya, menyatakan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab atas tindakannya karena psikotik adalah informasi yang tidak jelas bagi hakim atau juri. Itu karena tidak spesifik ya. Nah, sebaliknya kalau menjelaskan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab karena gangguan mental, contohnya skizofrenia paranoid yang membuatnya tidak mampu mengendalikan perilakunya untuk memenuhi syarat hukum, itu jauh lebih berarti gitu karena ada alasannya, lebih reliable, lebih valid gitu. Nah, hal ini mengarah pada pemahaman tentang mens rea atau niat jahat dan bagaimana gangguan mental mempengaruhi perilaku individu gitu. Kayak contohnya kalau skizofrenia biasanya ada yang ngebisikin dia untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi bisa lah dinego-nego ketika melakukan asesmen bahwa dia dibilang menderita skizo sehingga perilakunya tuh kayak di ini dia nggak bisa mengendalikan perilakunya sendiri gitu ketika melakukan kejahatan itu. Boleh di next. Selanjutnya ada peran forensik dalam kapasitas bersaksi. Nah, di sini tuh asesor forensik sering banget diminta untuk menjadi psikohistorians atau sejarawan psikologis. Nah, dalam kasus yang melibatkan pertanyaan tentang kapasitas untuk bersaksi. Dalam situasi ini, asesor biasanya diminta untuk memberikan pendapat tentang orang yang belum pernah mereka wawancarai, amati secara pribadi, suatu kondisi yang jarang terjadi dalam penilaian non-forensik. Nah, forensik sendiri itu seringkali ini menyangkut masalah besar seperti kompetensi individu untuk diadili, tanggung jawab kriminal atau criminal responsibility. Nah, di sini tuh mau menilai apakah seseorang tuh sadar saat melakukan kejahatan itu atau kriminal itu gitu. Nah, yang terakhir ada kelayakan untuk dibebaskan bersyarat atau parole. Nah, selanjutnya ada prediksi bahaya dan tantangannya. Salah satu pertanyaan yang sering diajuin banget dalam penilaian forensik itu biasanya prediksi yang berbahaya. Misalnya, apakah seseorang berisiko melakukan kekerasan di masa depan? Nah, ini kan salah satu tantangan besar ya bagi psikolog forensik gitu, karena menilai bahaya masa depan tuh melibatkan banyak ketidakpastian dan sangat kompleks, teman-teman. Boleh di next.
Selanjutnya adalah keputusan resmi yang menyatakan bahwa seseorang berbahaya bagi dirinya sendiri atau orang lain gitu. Nah, ini bisa menjadi alasan hukum untuk menghilangkan kebebasan individu tersebut. Nah, individu yang dinyatakan berbahaya secara sukarela ataupun tidak sukarela akan menjalani intervensi psikoterapi, biasanya di fasilitas pengobatan yang aman. Nah, sampai saat di mana individu tersebut tidak lagi dianggap berbahaya, dia akan menjalani intervensi itu gitu. Nah, ini terjadi karena negara punya kewajiban yang kuat untuk melindungi warganya dari bahaya. Kewajiban ini meluas pada melindungi orang-orang yang berpotensi untuk bunuh diri yang diasumsikan sedang mengalami gangguan mental, agar tidak bertindak berdasarkan dorongan yang merusak dirinya sendiri gitu, teman-teman. Peran psikolog ya dalam penilaian bahaya selanjutnya. Nah, penilaian bahaya sendiri itu, profesional kesehatan mental tuh berperan penting dalam menentukan siapa yang dianggap berbahaya. Jadi, psikolog tuh punya, kuasa di sini, juga perannya penting buat menentukan siapa sih yang, dianggap berbahaya gitu. Nah, sumber data yang digunakan juga idealnya penilaian bahaya dilakukan berdasarkan berbagai sumber data, yaitu ada dari wawancara, riwayat kasus, klien itu sendiri, dan tes formal. Boleh di next. Nah, di sini ada, faktor risiko umum, mengenai penilaian bahaya. Nah, beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan potensi perilaku kekerasan itu meliputi, riwayat upaya sebelumnya untuk melukai diri atau orang lain. Yang kedua ada penyalahgunaan atau alkohol ataupun narkoba. Yang ketiga, faktor pengangguran. Nah, saat melakukan wawancara dengan individu yang berpotensi berbahaya, asesmen biasanya akan menggali, lebih ke ideasi dan motivasi, di balik kekerasan yang dipertimbangkan. Yang kedua ada gambaran atau cerita yang ada dalam pikiran individu tersebut terkait dengan kekerasan. Yang ketiga ada ketersediaan kelayakan metode atau cara untuk melakukan kekerasan. Yang terakhir tuh seberapa spesifik dan rinci dari rencana tersebut gitu. Selanjutnya ada peran asesor dalam kasus ancaman kematian. Nah, jika asesor menemukan bahwa ancaman pembunuhan ini hampir terjadi, maka sebagai asesor nih punya kewajiban hukum untuk memberi peringatan kepada pihak ketiga yang terancam untuk dibunuh gitu. Meskipun hal ini bertentangan sebenarnya dengan prinsip kerahasiaan antara psikolog dan klien di kode etik gitu ya, teman-teman. Nah, untuk lokasi dan bentuk bahaya itu dapat bahaya itu bisa muncul di berbagai tempat dan situasi seperti sekolah, tempat kerja, ataupun di tempat umum. Nah, selanjutnya ada kerjasama antara komunitas hukum dan kesehatan mental. Nah, profesional komunitas hukum dan kesehatan mental tuh berusaha menjaga orang tetap aman secara wajar dari diri mereka sendiri dan orang lain, tanpa merampas hak kebebasan warga negara secara yang tidak adil. Boleh di next. Selanjutnya ini ada kompetensi. Nah, kompetensi dalam konteks hukum memiliki banyak arti yang berbeda-beda, tergantung pada situasi dan konteks hukum yang dimaksud. Nah, beberapa contoh kompetensi hukum yang umum meliputi kemampuan untuk membuat wasiat, membuat kontrak, maupun itu kontrak kerja, melakukan kejahatan, melepaskan hak konstitusional, atau memberikan persetujuan untuk perawatan medis. Nah, di sini ada contoh dari Gary Gilmore yang merupakan seorang pembunuh yang dihukum mati di Utah. Ia menjalani evaluasi kompetensi untuk menentukan apakah dia secara mental layak untuk dihukum mati. Nah, evaluasi semacam ini nih diwajibin oleh hukum karena mengeksekusi seseorang yang dianggap tidak kompeten secara mental itu tidak dibenarkan secara moral dan juga etis karena orang tersebut mungkin tidak sepenuhnya memahami sifat atau konsekuensi dari hukuman mereka. Nah, ini nih ini yang dari kompetensi itu yang mau dicari adalah hal ini gitu. Apakah orang ini memenuhi kompeten untuk dihukum atau tidak gitu. Selanjutnya ada kompetensi untuk berdiri di pengadilan. Nah, hal ini berkaitan dengan kemampuan terdakwa untuk memahami tuduhan terhadap mereka dan membantu dalam pembelaan mereka sendiri. Nah, terdakwa tuh harus memiliki kemampuan yang cukup untuk berkonsultasi dengan pengacaranya dengan tingkat rasional yang wajar.
Nah, pemahaman faktual mengenai proses hukum yang dihadapinya. Nah, hal ini persyaratan ini memahami dan membantu mengenai proses hukum mengenai perpanjangan dari larangan konstitusional terhadap percakapan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Nah, seorang terdakwa harus tidak hanya hadir secara fisik ketika di persidangan, tapi juga terdakwa tuh harus hadir secara mental. Umumnya individu yang mengalami disabilitas intelektual psikosis maupun gangguan neurologis yang melemahkan itu dianggap nggak kompeten untuk berdiri di pengadilan. Tapi pentingnya untuk ditekankan bahwa tidak ada diagnosis tunggal yang cukup untuk menyatakan orang yang tidak seseorang itu tidak kompeten. Artinya seseorang yang mungkin memiliki salah satu atau ketiga kondisi tersebut bisa tetap dinyatakan kompeten untuk berdiri di pengadilan jika mereka dapat memahami tuduhan atau dakwaan yang dikenakan dan dapat membantu dalam pembelaan mereka gitu. Tujuan. Kita selanjutnya membahas mengenai tujuan dilakukannya asesmen kompetensi ini. Nah, jadi tujuannya ini untuk melihat apakah individu itu sebagai terdakwa mampu mengikuti proses hukum secara efektif. Jadi tujuannya melihat bahwa terdakwa ini kompeten nggak sih untuk mengikuti proses hukumnya? Dia tahu nggak sih tuduhannya apa atas dakwaannya kayak gitu. Selanjutnya ada alat asesmen untuk kompetensi. Nah, para peneliti di Georgetown University Law School tuh mengidentifikasi ada 13 kriteria yang digunakan untuk menilai kompetensi untuk bisa berdiri di pengadilan atau menghadiri pengadilan. Kriteria ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada kriteria faktual. Nah, kriteria faktual ini berkaitan dengan penilaian klinis mengenai kemampuan terdakwa untuk memahami tuduhan dan prosedur hukum yang relevan. Yang kedua itu ada kriteria inferensial yang berkaitan dengan kemampuan terdakwa untuk berkomunikasi dengan pengacaranya dan membuat keputusan yang diinformasikan. Selanjutnya itu ada alat tes. Jadi alat tesnya ini ada 3 yang disebutkan teman-teman. Yang pertama itu ada kompetensi screening test atau CST. Tes ini terdiri dari 22 item dalam format penyelesaian kalimat untuk mengevaluasi kompetensi. Yang kedua itu ada fitness interview test atau FIT. Ya, nah alat tes ini dikenal luas di Amerika Serikat meskipun alat tes ini dikembangkannya sesuai standar hukum Kanada. Padahal bukan pakai standar hukum Amerika Serikat gitu atau US. Selanjutnya ada MAC, CAT-CA. Jadi alat tes ini menggunakan pendekatan nomotetik, memungkinkan perbandingan skor terdakwa dengan terdakwa lainnya. Oh ya, sama ada itu tadi, evaluation of competency to stand trial reviews. Jadi ada 2 alat tes yang menggunakan pendekatan nomotetik ini. Next. Selanjutnya ada pembelaan insanity tanggung jawab kriminal. Nah, pembelaan insanity ini seringkali diajukan sebagai tidak bersalah karena alasan kegilaan. Nah, adalah istilah hukum yang bisa sangat kompleks jika dilihat dari perspektif profesional kesehatan mental. Ini melibatkan penentuan seseorang tuh harus dianggap bertanggung jawab secara kriminal atas tindakannya mengingat kondisi mental mereka saat melakukan kejahatan tersebut. Nah, ide dasar pembelaan insanity bahwa mereka yang tidak bertanggung jawab secara moral atas tindakan mereka karena gangguan mental tidak seharusnya dihukum dengan cara yang sama seperti orang yang dapat memahami sifat kriminal dari perilaku mereka. Nah, untuk akar pembelaan insanity ini asalnya itu udah dari abad ke-16 ada di hukum Inggris gitu, di mana dikatakan bahwa suatu tindakan boleh dianggap kriminal jika pelakunya tidak memiliki pemahaman tentang baik dan jahat. Tapi ada juga nih standar hukum lain untuk insanity dari Durham US di tahun 1954. Nah, dalam kasus ini terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kriminal jika tindakan melawan hukumnya adalah hasil dari penyakit atau cacat mental. Sedangkan ada standar baru lagi dari standar American Law Institute atau ALI pada tahun 1956. Nah, standar ALI ini mengecualikan abnormalitas yang hanya ditunjukkan oleh perilaku kriminal berulang atau perilaku antisosial.
Next. Nah, selanjutnya ada pengaplikasian klinis. Dalam praktik klinis ini, individu yang terbatas intelektual, psikosis, ataupun neurologisnya terganggu, biasanya dipertimbangkan untuk pembelaan insanity. Tapi hal ini nggak otomatis dia dianggap sebagai orang yang tidak bersalah karena alasan kegilaan. Nah, kriteria ELI sama kriteria lainnya juga perlu dievaluasi dan juga harus dipenuhi gitu. Selanjutnya ada alat asesmen nih untuk evaluasi insanity. Nah, setelah dinilai untuk alat asesmennya itu terdakwa harus memenuhi kriteria ELI tadi. Nah, untuk Roger Criminal Responsibility Assessment Scale ini itu udah dikembangkan. Nah, alat ini dibuat oleh Richard Rogers dan kawan-kawannya sebagai pendekatan sistematis untuk mengevaluasi tanggung jawab kriminal. Nah, instrumen ini terdiri dari 25 item yang menilai faktor psikologis dan situasional. Item-item ini dinilai berdasarkan 5 skala, yaitu keandalan, faktor organik, psikopatologi, kontrol kognitif, dan juga kontrol perilaku. Nah, untuk alat tes ini, instrumen ini juga efektif ya dan juga valid, bisa membedakan antara terdakwa yang waras dan yang dianggap ada gangguan gitu. Boleh di next. Selanjutnya adalah kesiapan pembebasan bersyarat dan probasi. Nah, pembebasan bersyarat dan probasi ini dua konsep dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan hukuman atau pengawasan terhadap seseorang setelah dijatuhkan hukuman. Nah, untuk memprediksi siapa yang siap untuk pembebasan bersyarat atau probasi dan kemungkinan berhasil dari pembebasan tersebut, itu tuh bukan tugas yang mudah bagi asesor untuk menentukan gitu. Nah, menilai kesiapan seseorang untuk pembebasan bersyarat atau probation itu memerlukan pendekatan yang cermat, terutama ketika berhadapan dengan individu yang mungkin memiliki masalah psikologis seperti psikopati. Nah, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan seseorang untuk pembebasan adalah diagnosa psikopati. Nah, peneliti itu beranggapan bahwa juga menunjukkan bahwa individu dengan diagnosa psikopat memiliki kemungkinan 4 kali lebih besar untuk gagal saat dibebaskan dari penjara dibandingkan dengan individu non-psikopat. Jadi, peneliti beranggapan bahwa individu yang didiagnosa psikopat itu tingkat gagal di masyarakat itu sangat tinggi, teman-teman. Gitu. Nah, penggunaan instrumen yang telah terbukti efektif seperti PCR tadi dapat membantu dalam menilai risiko dan potensi individu untuk berhasil atau gagal dalam masyarakat setelah pembebasan. Asesmen terhadap kompetensi dalam mengelola keuangan dan kebutuhan dasar lainnya juga jadi aspek penting dalam evaluasi seseorang, baik dalam konteks hukum maupun psikologis. Next. Selanjutnya ada diagnosis dan evaluasi cedera emosional atau emotional injury. Nah, cedera emosional atau kerusakan psikologis merupakan istilah yang kadang digunakan secara sinonim dengan penderita mental, rasa sakit, dan penderitaan serta kerugian emosional. Nah, dalam kasus yang melibatkan tuduhan seperti diskriminasi, pelecehan, malapraktik, penguntitan, atau bahasa sederhananya penguntitan tuh kayak diikuti ya gitu, dan pemutusan hubungan kerja yang tidak sah, itu psikolog bertanggung jawab untuk mengevaluasi dugaan cedera emosional atau emotional injury tersebut. Nah, evaluasi itu dirancang untuk memberikan pemahaman tentang fungsi individu sebelum dan setelah cedera yang diduga terjadi. Setelah itu, pengadilan akan mengevaluasi temuan tersebut dalam konteks bukti yang ada dan membuat keputusan apakah injury yang diduga ini memang ada dan dampaknya sebesar apa sih gitu. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Ya, tujuan evaluasinya itu untuk memberikan pemahaman tentang fungsi individu sebelum dan setelah cedera yang diduga terjadi. Tadi juga udah disebutkan. Nah, untuk alat asesmennya itu yang pertama ada wawancara.
siapa aja sih yang diwawancara? Yang pertama itu klien dan orang dengan pengetahuan yang relevan oleh klien tersebut gitu. Yang kedua ada studi kasus. Studi kasus ini bisa rekam medis, catatan kepolisian, sekolah, dan sebagainya ya. Dan dokumen lainnya yang relevan dengan uh, kliennya. Yang ketiga itu ada tes psikologis. Boleh di next. Nah, selanjutnya kita masuk ke profiling. Jadi profiling ini didefinisikan sebagai proses pemecahan kejahatan yang menggabungkan keahlian psikologi dan ilmu kriminologi yang diterapkan pada studi bukti-bukti di tempat kejadian perkara atau TKP. Nah, jadi inti dari profiling ini adalah asumsi bahwa pelaku kejahatan meninggalkan lebih dari sekedar bukti fisik di tempat kejadian perkara. Mereka juga biasanya meninggalkan petunjuk psikologis mengenai siapa mereka, ciri kepribadian yang mereka miliki, dan bagaimana sih cara mereka berpikir gitu. Nah, harapannya adalah bahwa petunjuk yang terkait dengan perilaku ini akan membantu penyidik dalam melakukan penangkapan gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada evaluasi hak asuh. Nah, dari sekitar setengah semua pernikahan biasanya berakhir dengan perceraian. Nah, proses hak asuh itu juga jadi arena yang umum dalam praktek asesmen psikologis. Pada tahun 1920-an, hal udah jadi hal yang umum dan lumrah gitu jika hak asuh diberikan kepada ayah. Tapi pandangan ini berubah dengan adopsi luas dari doktrin tender years yang menganggap bahwa kepentingan terbaik anak akan lebih terlayani, akan lebih sejahtera gitu, lebih well-being jika diberikan hak asuhnya kepada ibu. Tapi kini pengadilan mengakui bahwa kepentingan terbaik anak bisa saja dilayani dengan hak asuh pada ayah, ibu, ataupun hak asuh bersama. Hal ini kenapa? Karena di era sekarang ini juga banyak biasanya bukan ayah aja yang bekerja gitu, tapi dari kedua orang tua biasanya juga bekerja kan gitu. Makanya kenapa sekarang pengadilan gak hanya ke ibu aja, tapi juga pandangannya boleh ke ayah, ibu, ataupun hak asuh bersama kayak gitu. Selanjutnya ada peran evaluator psikologis. Nah, peran evaluator psikologis bisa membantu pengadilan dalam membuat keputusan tersebut melalui penggunaan evaluasi hak asuh. Nah, penilaian psikologis terhadap orang tua ataupun wali mengenai kapasitas orang tua mereka dan atau terhadap anak-anak dan kebutuhan serta preferensi mereka terkait orang tuanya. Nah, evaluasi ini tuh biasanya juga dilakukan untuk membantu pengadilan dalam membuat keputusan mengenai pemberian hak asuh. Tujuan dari evaluasi. Nah, tujuan dari evaluasi ini untuk memberikan informasi yang objektif kepada pengadilan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hak asuh, termasuk dinamika keluarga, kebutuhan emosional anak, serta kapasitas orang tua dalam mendukung kebutuhan hal tersebut. Selanjutnya itu ada proses evaluasi. Evaluasi hak asuh umumnya melibatkan wawancara dengan orang tua dan anak. Tujuannya apa? Untuk memahami hubungan dan dinamika keluarga. Selanjutnya ada observasi. Observasi ini kita melihat interaksi antara orang tua dan anak untuk menilai keterlibatan emosional, keterampilan pengasuhan, dan respon terhadap kebutuhan anak. Selanjutnya ada tes psikologis yang tujuannya untuk menilai kapasitas orang tua dalam mengelola stres, membuat keputusan yang sehat, dan menjaga well-being, kesejahteraan anak gitu. Boleh di next. Selanjutnya ada evaluasi kapasitas orang tua. Nah, jadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan dalam hal kasus anak, yang paling penting itu adalah kita harus mengevaluasi kapasitas orang tua si anak. Nah, melalui apa aja metodenya, itu melalui wawancara yang mendalam dan penggunaan berbagai alat tes psikologis. Evaluator dapat menilai faktor-faktor yang berhubungan dengan pengasuhan anak dan dinamika keluarga. Nah, dengan demikian uh, evaluator tuh bisa membantu pengadilan untuk memutuskan yang terbaik untuk anak dengan mempertimbangkan kebutuhan emosional dan fisik serta kesejahteraan anak gitu, perhatian dan perawatan yang sesuai kira-kira antara ayah dan ibunya.
Selanjutnya itu ada evaluation of the child, atau dalam proses hak asuh itu pengadilan akan tertarik untuk mengetahui apakah anak yang terlibat memiliki preferensi terkait dengan pengaturan tempat tinggal dan kunjungan di masa depan. Nah, untuk itu sebagai asesor dapat membantu dengan berbagai macam tes dan teknik. Beberapa metode yang biasa digunakan untuk menilai preferensi orang tua anak itu meliputi latihan bermain terstruktur dengan boneka yang mewakili anak dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua itu gambar anggota keluarga yang diikuti dengan bercerita tentang gambar tersebut. Jadi kalau misalkan di situ gambarnya ada ayah, ibu, kakak, adik, nah itu harus kita meminta ke anak tersebut untuk bercerita mengenai gambar tersebut gitu. Yang ketiga ada tes teknik proyektif seperti tes persepsi tematik atau TAT dan tes terkait lainnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ica Aditama. Silakan Ica. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang child abuse and neglect. Pada materi ini kita akan membahas tentang kekerasan dan pengabaian anak mencakup berbagai bentuk, yaitu seperti pelecehan, yaitu termasuk fisik, emosional, dan seksual. Pengabaian terjadi ketika seorang anak tidak mendapatkan perawatan yang memadai dari orang dewasa yang bertanggung jawab. Bentuk kekerasan fisik meliputi pemukulan, terus luka bakar, dan cedera kepala. Sementara kekerasan emosional dapat berupa penghinaan, ancaman, serta pengabaian secara emosional. Pelecehan seksual mencakup kontak fisik maupun non-fisik yang bersifat seksual terhadap anak. Adapun tanda-tanda kekerasan dan pengabaian anak, yaitu secara fisik, emosional, dan perilaku. Kalau secara fisik itu luka yang tidak wajar, bekas gigitan, luka bakar, patah tulang yang tidak dijelaskan secara medis. Kalau emosional dan perilaku, yaitu yang pertama ada reaksi yang tidak biasa terhadap ketakutan atau tangisan. Yang kedua ada rendah diri atau malu berlebihan. Yang ketiga ada agresivitas atau perilaku kasar. Yang keempat itu ada penarikan sosial, kebiasaan tidak wajar, yaitu seperti menggigit kuku atau mengisap jempol berlebihan. Lalu yang terakhir ada perubahan perilaku di sekolah, yaitu mudah marah dan nangis terus-menerus. Next. Lalu ada faktor kesulitan dalam identifikasi kekerasan seksual anak, yaitu ada 3 poin. Yang pertama ada sulit membedakan apakah seorang anak dilecehkan atau tidak, hanya berdasarkan wawancara atau pemeriksaan medis. Lalu yang kedua ada kuesioner dan teknik wawancara, seringkali tidak efektif karena anak mungkin tidak memahami atau takut melaporkan kejadian tersebut. Kan kayak zaman sekarang tuh kayak banyak gitu kan, kayak anak itu takut kalau misal dia tuh mengalami pelecehan seksual, tapi dia tuh takut untuk kayak speak up gitu. Terus yang ketiga itu ada pentingnya edukasi bagi orang tua, guru, dan tenaga medis untuk mendeteksi tanda-tanda kekerasan sejak dini. Next. Lalu kita akan masuk ke materi tentang either abuse and neglect. Nah, di sini tuh ada 4 pembahasan. Yang pertama itu ada penilaian risiko untuk mencegah kekerasan. Di sini itu instrumen psikologi digunakan untuk menilai risiko kekerasan terhadap anak seperti child abuse potential inventory atau CAP dan parenting stress index PSI. CAP mengukur kecenderungan seorang dalam melakukan kekerasan terhadap anak. Kalau PSI itu menilai tingkat stres orang tua yang dapat berkontribusi terhadap risiko kekerasan. Penilaian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami stres tinggi cenderung memiliki skor lebih tinggi dalam PSI. Lalu yang kedua ada faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan, yaitu hubungan orang tua yang buruk, lalu tekanan ekonomi, dan kurangnya dukungan sosial dapat meningkatkan risiko kekerasan. Stres orang tua merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap tindakan kekerasan terhadap anak.
Lalu, anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami masalah psikologis di kemudian hari. Next. Lalu yang ketiga itu ada cara mencegah kekerasan terhadap anak, dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan kepada orang tua untuk mengelola stres dan emosi dengan baik, lalu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggali tanda-tanda kekerasan dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, menyediakan dukungan sosial dan intervensi dini bagi keluarga yang beresiko tinggi melakukan kekerasan. Dan yang keempat ada penganiayaan dan penelantaran anak. Kekerasan terhadap anak dapat bersifat fisik, lalu emosional, finansial, atau seksual. Lalu tanda-tandanya yang menunjukkan seorang anak mengalami kekerasan antara lain yaitu cedera fisik yang tidak masuk akal, lalu perubahan perilaku yang drastis dan ketakutan terhadap orang dewasa tertentu. Profesional kesehatan dan tenaga pendidikan, yaitu memiliki peran yang sangat penting untuk, mendeteksi tanda-tanda kekerasan yang terjadi pada anak. Lalu kita akan masuk ke switch assessment. Di sini kita akan membahas tentang penilaian bunuh diri dilakukan untuk mengidentifikasi resiko seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Salah satu metode yang digunakan adalah dengan menganalisis komunikasi pasien, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun tanda-tanda yang dapat mengindikasikan resiko bunuh diri yaitu berbicara tentang kematian atau keinginan untuk bunuh diri. Biasanya tuh orang kalau semisal dia kayak pengen bunuh diri itu kayak, ada aja yang dilakuin atau misal dia ke psikolog, terus dia kayak cerita nih ke psikolognya kalau misal dia tuh ingin melakukan bunuh diri gitu. Terus, mengacu pada resiko bunuh diri seperti membayangkan skenario bunuh diri atau, menyusun rencana konkret, riwayat percobaan bunuh diri sebelumnya, lalu perubahan perilaku drastis seperti tiba-tiba menjadi lebih tenang setelah sebelumnya gelisah. Next. Lalu kita akan membahas tentang The Psychological Report. Laporan psikologi merupakan dokumen yang berisi hasil asesmen psikologi yang dilakukan oleh seorang profesional. Laporan ini berfungsi untuk menginterpretasikan temuan dari tes psikologis, wawancara, atau observasi guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi psikologis individu. Keandalan dan kekurangan data menjadi aspek utama dalam penyusunan laporan psikologis, sehingga hasil yang dilaporkan dapat digunakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. Dalam penyusunannya, laporan psikologis harus disusun dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh audiens yang dituju. Laporan ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti klinis, pendidikan, organisasi, dan penelitian. Selain itu, laporan psikologis juga dapat berisi rekomendasi untuk langkah intervensi yang dapat dilakukan berdasarkan kondisi individu yang telah dinilai. Seorang profesional diharapkan dapat menyajikan laporan ini dengan objektif dan berbasis data yang valid, agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam proses asesmen dan intervensi psikologis. Next. Lalu ada the Barnum Effect. The Barnum Effect ini mengacu pada kecenderungan individu untuk menerima deskripsi kepribadian yang umum dan ambigu sebagai sesuatu yang spesifik bagi dirinya. Hal ini juga sering terjadi dalam interpretasi hasil tes psikologi yang menggunakan bahasa yang terlalu luas dan dapat berlaku untuk hampir semua orang. The effect Barnum ini dapat menyebabkan bias dalam penilaian psikologis, sehingga profesional perlu berhati-hati dalam menyusun laporan dan memastikan bahwa interpretasi yang diberikan benar-benar sesuai dan karakteristik individu yang diuji. Next. Lalu ada clinical versus mechanism prediction. Dalam psikologi klinis terdapat dua pendekatan utama dalam menafsirkan hasil asesmen, yaitu prediksi klinis dan prediksi mekanisme. Prediksi klinis ini mengandalkan pengalaman dan intuisi profesional dalam menafsirkan data, sedangkan prediksi mekanisme ini menggunakan model statistik.
atau algoritma untuk menghasilkan keputusan. Meskipun prediksi klinis dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam, pendekatan mekanisme seringkali lebih akurat dan konsisten dalam memprediksi perilaku manusia. Oleh karena itu, penggunaan kombinasi kedua metode ini dapat meningkatkan kualitas asesmen psikologis. Lalu prediksi klinis dan prediksi mekanisme ini adalah dua pendekatan dalam menilai kondisi psikologis individu. Prediksi klinis mengalami pengalaman profesional, intuisi, dan interpretasi subjektif dari dokter atau psikolog dalam menilai pasien. Sementara itu, prediksi mekanisme itu menggunakan metode statistik atau algoritma komputer yang mengolah data secara objektif untuk menghasilkan keputusan. Penelitian juga menunjukkan bahwa prediksi mekanisme seringkali lebih akurat dibandingkan prediksi klinis, karena metode ini itu untuk menghindari bias subjektif dan inkonsistensi manusia. Next. Nah, selanjutnya itu ada kode etik dalam materi kita, yaitu yang pertama ada pasal 62, yaitu psikolog harus menggunakan asesmen yang sesuai dengan tujuan dan berdasarkan kaidah ilmiah yang berlaku. Lalu, interpretasi hasil asesmen harus didasarkan pada bukti yang akurat dan relevan, yaitu ada di pasal 65. Yang ketiga itu ada asesmen hanya boleh digunakan oleh profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya, yaitu ada di pasal 63. Lalu ada di pasal 71 dan pasal 72, yaitu memiliki kualifikasi yang sesuai dan tidak boleh melampaui batas kompetensinya. Selanjutnya itu menjelaskan kepada klien mengenai metode terapi, resiko, serta alternatif intervensi, yaitu pada pasal 73 informed consent dalam konseling dan terapi. Lalu jika klien sebelumnya telah menjalani terapi dengan psikolog lain, maka psikolog baru harus mempertimbangkan dampak etis sebelum melanjutkannya, yaitu ada di pasal 76 dan 77. Lalu pada pasal 23 hingga pasal 27, psikolog wajib menjaga kerahasiaan informasi klien kecuali ada izin tertulis atau keadaan yang mengharuskan pengungkapannya. Ada di pasal 24 dan 26 juga. Lalu data asesmen hanya boleh digunakan untuk kepentingan profesional dan tidak boleh disalahgunakan, yaitu pada pasal 25 dan 27. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.